Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, membahas mengenai berbakti kepada orang tua merupakan pembahasan yang amat penting untuk dikaji setelah mengkaji masalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak hak yang harus ditunaikan setiap manusia. Yang pertama adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala, kedua hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketiga hak kepada kedua orang tua, baru setelah itu hak-hak yang lainnya. Adapun hak Allah subhanahu wa ta'ala yang harus dipenuhi oleh seorang hamba adalah mentauhidkannya, beribadah hanya kepadanya, dan meninggalkan segala bentuk keyakinan, perkataan, serta perbuatan yang mengandung kesyirikan. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Faqala ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi ala al-ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. Aku pernah dibonceng oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hamba-hambanya, dan apa hak hamba atas Allah?" Mu'adz menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Nabi SAW bersabda, "Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya ialah supaya mereka beribadah hanya kepada Allah saja, dan mereka tidak boleh melakukan perbuatan syirik, menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Sedangkan hak para hamba yang pasti dipenuhi oleh Allah adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyiksa orang yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun kepada Allah." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 2856, Imam Muslim nomor 30, dan At-Tirmidzi nomor 2643. Hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh umat Islam ialah taat kepada beliau dan menjauhkan semua larangan beliau, serta beribadah kepada Allah Azza wa Jal dengan ittiba', mengikuti cara beribadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus untuk ditaati dan diteladani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Islam juga banyak memperhatikan hak-hak orang tua, demikian pula para kerabatnya, sehingga kita ditekankan supaya mengamalkannya dengan baik, terutama hak-hak orang tua, karena mereka lah yang telah melahirkan, mengasuh, mendidik, serta membesarkan kita hingga kita menjadi manusia yang berguna.
Oleh karena itulah, kita wajib berbakti kepada kedua orang tua dengan cara mentaati, menghormati, mencintai, menyayangi, membahagiakan, serta mendoakan keduanya ketika keduanya masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Taat kepada kedua orang tua adalah hak orang tua atas anak, sesuai dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Selama keduanya tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat atau hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan atau syariat Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala." Tidak boleh taat kepada seorang pun dalam melakukan kemaksiatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang maha suci dan maha tinggi. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat juga kitab Silsilah Al-Ahadits Shahihah nomor 179. Sebaliknya, kita juga dilarang durhaka kepada kedua orang tua, karena hal itu termasuk dosa besar yang paling besar. Dalam hadis disebutkan bahwa durhaka kepada orang tua adalah dosa besar yang paling besar, dan juga dalam hadis disebutkan bahwa seseorang tidak masuk surga apabila durhaka kepada kedua orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata mannanun wala 'aqun wala mudminu khamrin." Tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit atau menyebut-nyebut suatu kebaikan yang sudah diberikan, anak yang durhaka, dan pecandu khamr. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Silakan lihat dalam kitab Sahih Al-Jami' As-Saghir nomor 7676.